Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Gema zikir yang berkumandang di dalam studio ini menambahkan rasa syahdu, ketenangan, ketentraman dalam batin kita, hingga insya Allah kita akan dapat mendengarkan tausiah dengan seksama, dengan hikmat nantinya, yang insya Allah akan mengangkat suatu tema, yaitu meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, bahwa kita ketahui tiada habis-habisnya ketika kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sosok yang memiliki akhlak yang begitu tinggi. Oleh karenanya tentu tidak ada habis-habisnya kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih pada kesempatan kali ini kita sangat butuh teladan, kita sangat butuh contoh. Karena saat ini banyak orang yang kehilangan tauladan dan contoh. Insya Allah setelah dari segmen Ngaji Bareng pada hari ini, kita akan mendapatkan keteladanan yang hakiki dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah tema kita akan disampaikan oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Andos Haji Sangkot Saragih. Beliau merupakan Ketua IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kota Medan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Ini alhamdulillah Ustaz, jamaah kita cukup ramai hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Dan lain lagi ini yang di rumah ini Ustaz menanti tausiah dari Ustaz. Insyaallah. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya Ustaz. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa tadi semangatnya melantunkan zikir. Kita akan sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Keluarga sehat? Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, ya luar biasa ini. Tawakalnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya akan sapa satu persatu ini majelis taklimnya untuk menyampaikan yel-yelnya yang sudah dilatih 1 tahun lamanya. Baik, yang pertama kita persilahkan majelis taklim Muslimah Amanah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Sholawat Muslimah Amanah santun, bermartabat, istiqomah dan solid selalu. Takbir. Masya Allah, beri tepuk tangan, aplaus. Masya Allah. Ini saking banyaknya ini jamaah dari Majelis Taklim Muslimah Amanah sampai dipisahkan oleh pulau ini ya. Gak cukup saking banyaknya membludak ini ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan yel-yel dari Majelis Taklim Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari Majelis Taklim Darussalam, Kelurahan Labuhan, di bawah perlindungan Maratus Saleha, mengikuti pengajian bareng dengan Ustadz di TPRI agar mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Takbir! Takbir! Baik, mari kita beri tepuk tangan. Masya Allah. Ibu, udah makan siang tadi? Udah ya, iya. Saya kalau tidak salah dengar di bawah perlindungan atau di bawah pimpinan, saya pikir. Oh, perlindungan ya. Pimpinan. Pimpinan ya. Kalau di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Luar biasa, ini Majelis Taklim Darussalam Labuhan ya. Selanjutnya ini yang paling jauh ini. Ini luar biasa, ini ibu-ibu yang paling jauh dan baru sampai tadi jam berapa nih Ustaz? Jam 1 ya? Masya Allah, ini dari Tanjung Balai, Majelis Taklim Wasol Tanjung Balai. Dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berkunjung ke TPRI Sumatera Utara, meninggalkan kota si Tanjung Balai. Assalamualaikum kami ucapkan dari jamaah Wasol Masjid Raya Kota Tanjung Balai, yang pembinanya adalah Haji Ustadz Adlin dan Bapak Al Ustadz Haji Sangkot Saragi. Silakan. Wasol, 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 Wasol. Kami dari Majelis Tanjung Balai, Masjid Raya Tanjung Balai Asahan. Yes, yes, yes. Baik, beri tepuk tangan Ibu. Iya. Ini kenapa kurang kompak Ibu? Karena capek ya? Udah makan siang Ibu ya? Masya Allah. Baik, ini luar biasa jauhnya. Ada yang dari Toluk Nibung, ada dari Pematang Pasir ya Ustadz ya? Ya. Ada Ustadz ya? Asahan nanti Kampung ada Ustadz. Baru. Kampung Baru Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Masih semangat Ibu? Masya Allah. Dan pemirsa, insya Allah nanti kami akan memberikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah nantinya bertanya dengan Al-Ustadz kita tentang tema kita, yaitu meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di nomor 0811 61 00386 0811 61 00386. Dan ibu-ibu yang ada di studio juga insya Allah akan kita kasih kesempatan nantinya bertanya dengan Al-Ustadz kita. Bisa disiapkan pertanyaannya tentang meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malu bertanya ya Ibu ya, supaya jangan sesat di jalan ya. Dan nanti kalau yang bertanya disorot nampak bapak, anak, cucu di rumah. Apalagi di Tanjung Balai ya. Baik, tidak sabar kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita terkait dengan tema meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang saya hormati, para pemirsa yang ada di rumah yang berbahagia, yang sempat mengikuti siaran TVRI yang sama-sama kita cintai. Moderator pembawa acara ini Ananda Huzaidi, ini putra dari sahabat saya Bang Haji Yusdardi Amar. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama dari Tanjung Balai, dari Labuhan. Ibu dari mana tadi Bu? Dari Kota Medan. Dari 3 kabupaten kota yang berbeda hadir di tempat yang bertuah ini. Tentu ini tidak terlepas menjadi jembatan rahmat dan kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Sholawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan keharibaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mengamalkan ajaran agama ini secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. Bagi kita perlu ada contoh untuk kita bisa berbuat.
Dan contoh itu disiapkan oleh Allah kepada kita adalah Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad itu bagi kamu ada contoh dan teladan yang sangat lengkap. Nah, sekarang dari mana kita mulai untuk menteladani Nabi? Kita mulai saja dari silsilah keturunannya. Nabi Muhammad itu ayahnya Abdullah, artinya hamba Allah. Omaknya Aminah, artinya wanita yang diberi amanah, pemegang amanah. Dari pernikahan seorang laki-laki hamba Allah dengan wanita yang amanah, itu yang lahir Muhammad. Muhammad artinya orang yang terpuji. Nah, ibu-ibu sekalian, ini bukan kebetulan. Ini merupakan sebuah skenario yang dibikin oleh Allah agar supaya kita mudah. Artinya dalam rangka menyiapkan generasi berikutnya, itu tidak terlepas siapa ayah yang mengasuh, siapa ibu yang melahirkan. Siapa yang melahirkan Nabi Muhammad? Aminah. Siapa Aminah? Wanita yang amanah. Siapa yang mengasuhnya? Abdullah. Siapa Abdullah? Laki-laki yang taat kepada Allah. Dari pernikahan seorang laki-laki yang taat kepada Allah dan wanita yang amanah, yang lahir adalah Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu untuk menjadi pelajaran bagi kita dalam rangka menyiapkan generasi milenial, generasi yang akan mengisi bangsa ini, yang akan membangun negeri ini dengan cita-cita kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi Indonesia yang kita cintai, menjadi Indonesia maju untuk masa yang akan datang di tengah-tengah banyaknya negara-negara yang juga berlomba dan berpacu untuk menerima kemajuan itu. Nah, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu bagi kita bagaimana pelajarannya, bagaimana contohnya? Ayo mempersiapkan cucu itu. Jadi kalau kita misalnya sudah persiapkan cucu dalam rangka menerima pinangan menantu, tengok gitu. Ini bisa jadi Abdullah tidak, ini bisa menjadi ibu yang Aminah tidak gitu kan. Jadi seleksinya sangat sederhana aja. Bagaimana agar supaya cucu yang lahir itu dilahirkan dari seorang ibu yang Aminah? Bagaimana supaya yang cucu yang dibesarkan itu dididik oleh seorang ayah yang Abdullah? Nah, jadi itu kan sangat sederhana sekali kriterianya. Jadi tak payah, tak usah dibikin syarat-syarat yang lain. Ini kau macam mana kau? Bisa kau menjadi ayah yang Abdullah? Menjadi ayah yang akan mendidik cucu-cucuku? Menjadi ibu yang akan melahirkan cucu-cucuku, kan itu gitu. Jadi ini contoh yang pertama yang menurut saya perlu kita teladani dalam rangka mempersiapkan generasi yang kita harapkan itu. Nah, ibu-ibu sekalian, generasi yang bagaimana yang kita harapkan? Sebagai ibu hari ini bisa bilang, aku tak perlu kau tolong-tolong, tapi akan datang satu masa di mana setiap orang tua pasti berhibah mengharap anaknya tampil mendampinginya. Sekarang ibu bisa bilang, udah tak usah kau repot ngurusin mama lah. Kau urus aja anak-anakmu. Kau jaga sekolahnya, kau jaga makannya. Tapi akan datang satu masa, kata Nabi, di mana setiap ayah, setiap ibu pasti berharap agar anak-anaknya bisa mendampinginya. Kapan itu? Ada 4 pos, kata Nabi. 1, saat nanti jasad kita hendak dimandikan. Setiap ibu pasti bilang begini ruh kita nanti. Bilal, anakku Bilal. Kenapa kata Bilal? Aku malu kalau kau nak membukai bajuku, apalagi memegang-megang badanku ni. Jadi siapa hendak hati kau, kata Bilal? Kalau bisa anakku lah Bilal. Pos pertama. Pos kedua, pada saat hendak dikafani, Bilal, panggilkanlah anakku, kata Bilal. Kata ruh kita, panggilkan anakku. Kenapa, kata Bilal? Bertahun-tahun ku bolikan bajunya, tak pernah bajuku dibolikannya, dan aku tak meminta dibolikannya bajuku lagi, tapi yang ku minta supaya dia memakaikan baju nampang habisan ni ke badanku. 2, 3, pada saat hendak disembayangkan. Nah, pada saat hendak sembayangkan, Bilal, anakku Bilal, kata ruh kita begitu. Kenapa, kata Bilal? Tak ada doa yang bisa mengampuni dosaku hari ini kecuali doa anakku. 3, 4, pada saat hendak dikuburkan,
Kita tidak dimasukkan ke dalam lahat itu. Bilal, anakku Bilal. Kenapa? Kata Bilal. Bertahun-tahun dia ku gendong kemana-mana Bilal. Tak pernah aku digendongnya. Aku kepingin kalau dia menggendongku. Dan ini gendong dan penghabisan. Jadi ada 4 pos yang bakal kita lewati. Makanya dalam rangka mewujudkan cita-cita kita itu persiapannya mesti ini. Doa yang makbul itu harus diiringi dengan ikhtiar. Nah, kita berdoa kepada Allah memohon agar supaya juriyatan thayyibah. Ya kan? Juriyatan thayyibah atau juriyah yang qurrata ayun. Menjadi anak-anak yang kalau tengok tingkahnya puas mata menengok. Kalau dia bercakap, wah lapang hati awak, kuping awak mendengar. Dan itu yang disebutkan oleh doa Nabi Ibrahim itu, Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Menjadi qurrata a'yun di dalam hidup kita. Tapi doa ini kan perlu ada upaya. Nah, perlu ada upaya. Apa namanya ikhtiar? Apa ikhtiar kita? Yang bakal menerima menantu itu tadi. Pilih, ini macam mana nih? Bisa ini menjadi ayah yang Abdullah atau menjadi ibu yang Aminah? Oh cocok, ayo. Baru bicarakan syarat-syarat berikutnya. Nah, ibu-ibu sekalian, inilah yang pertama yang perlu kita teladani dari Nabi dalam rangka mewujudkan doa kita. Kita berdoa harus diiringi dengan ikhtiar. Harus diiringi dengan usaha kita yang sungguh-sungguh. Karena kita ingin Indonesia kita ini maju. Indonesia kita ini bagus. Indonesia kita ini akhlakul karimah. Indonesia kita ini menjadi rahmatan lil alamin bagi dunia ini. Jadi bukan hanya penduduk Medan, Sumatera Utara, tapi kita berharap Indonesia kita ini, umat Islam di negeri ini menjadi rahmatan lil alamin. Gitu. Masya Allah Ustaz, luar biasa muqaddimah yang setelah disampaikan. Mohon ditahan Ustaz, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Dan ibu-ibu, insya Allah nanti setelah pesan-pesan berikut ini akan kami kasih kesempatan untuk bertanya. Dan pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Insya Allah kami akan menyapa Anda untuk nantinya bertanya dengan Al-Ustadz kita. Tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, terima kasih karena Anda telah setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, masih semangat Ibu? Allah, saya lihat tanda semangatnya, tangannya membentang. Ini luar biasa. Tapi awas hati-hati ketepuk muka kawan ya. Nah, baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara, seperti biasanya tadi saya menyampaikan bahwa pemirsa yang di rumah dapat bertanya tentang meneladani kehidupan Rasulullah SAW dengan cara menghubungi di nomor 0811 61 00 386 0811 61 00 386. Kita tadi telah mendengar ya bahwa dari nama ayah Rasulullah dan ibu Rasulullah SAW ini menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ya, kita ketahui bahwa ayah Rasulullah SAW wafat ketika Rasul masih dalam kandungan. Ketika Rasul masih usia muda juga, ibu wafat. Begitulah seorang ayah dan ibu yang tiada hentinya berdoa. Tapi harus ada ikhtiar juga. Ya, milih menantu pandai-pandai. Kalau bisa datang namanya Al-Ikhlas, berarti kalau dia datang namanya Ali Imran, hafalannya mesti Ali Imran. Ya. Kalau namanya Yusuf, mesti hafalannya surah Yusuf. Ada yang namanya Al-Baqarah, tapi panggilannya Al-Ikhlas, Kulhu. Supaya lepas seleksi. Baik, kita sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa yang berada di rumah, kita beri kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio terlebih dahulu ya. Baik ibu-ibu yang sudah tidak sabar ingin bertanya, siapa ini? Saya persilahkan dulu dari Majelis Ta'lim ini Muslimah Amanah. Ada yang ingin bertanya? Sudah ada pertanyaannya? Baik, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ipe dari Majelis Taklim
Muslimah Amanah. Ingin bertanya kepada Bapak Ustadz, yang ingin saya tanyakan tadi Ustadz ada bilang ada 4 pos yang akan diapakan oleh anak kepada orang tuanya di akhir kehidupannya atau di akhir hayatnya. Jadi seandainya lah ada orang tua yang nggak memiliki anak, gimana solusinya itu, Ustadz? Baik. Nah, satu lagi, Bu. Boleh, silahkan singkat Ibu. Mungkin generasi milenial sudah dilewati oleh anak saya. Mungkin nanti ke depannya ini generasi alfa ya, untuk cucu saya. Sekarang kan dunia medsos, gadget itu terlalu gimana ya Ustadz? Terlalu membuat sita waktu apa segalanya. Untuk anak sekecil kalau mau dilarang susah, mau diapain, itu lagi solusinya cara membuat dia menerapkan untuk kebaikan-kebaikan hari-hari itu gimana? Baik. Nah, gitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini Ibu Ipeh dari Majelis Ta'lim Muslimah Amanah. Satu yang bertanya, tapi ada anak-anak pertanyaannya. Ada 2 nih pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita apa tadi Ustadz terkait dengan pos-pos tadi Ustadz, kalau yang tak punya anak bagaimana nih Ustadz ya kedudukannya, karena tidak semua orang memiliki anak. Kemudian bagaimana kita mengantisipasi atau mendidik anak-anak ini tidak terjerumus kepada kecanduan bermain gadget nih Ustadz, medsos. Persilakan Ustadz. Ibu-ibu yang saya hormati, yang pertama, anak tidak harus diartikan yang lahir dari kandungan, tapi anak dalam arti orang yang kita didik. Oleh karena itu, yang namanya anak bisa saja anak tetangga, bisa saja kemanaan, bisa saja orang-orang yang kita persiapkan untuk siapa? Untuk kita tadi dalam rangka menemani kita di pos-pos yang disebutkan itu. Maka ada yang namanya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Itu tidak mesti harus jadi ustadz macam begini, tidak mesti harus jadi dosen di depan kelas. Tapi siapapun kita ini punya kesempatan untuk memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, yang pada gilirannya ilmu yang kita ajarkan itu tadi akan mendidik dia, beruntung kita mendapat pahalanya. Nah, salah satu yang perlu kita ajarkan tadi misalnya cara berwudu, ya kan? Apalagi cara sembahyang. Nah, dari ilmu yang kita ajarkan itu tadi termasuklah ilmu kalau nanti wak mati kau ya ku amanahkan ke kau. Ini tolong kau nak mengikutinya ini. Bisa, Bu. Bisa. Yang pasti kan begini. Kalau udah badan nih udah dibukai baju, udah dipegang-pegang. Kan macam kita bilang tadi itu, Bilal, malu aku Bilal kalau kau namanya megang-megang badanku. Siapa ndak hati kau? Anakku lah Bilal. Artinya paling tidak orang-orang yang dekat dengan kita. Gitu. Satu. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah, ya ibu-ibu sekalian, kita sekarang ini beruntung, ada sekitar 165 juta anak-anak kita yang berumur 18 tahun sampai umur 35 tahun. 165 juta. Itulah yang namanya bonus demografi. Nah, mereka ini luar biasa hebat-hebatnya. Tenaganya, ganteng cantiknya, ilmu pengetahuannya, didukung oleh teknologi seperti gadget atau handphone. Nah, ini kita aja memanfaatkannya agar supaya apa? Agar supaya bermanfaat. Jadi tak semua di handphone itu salah. Tidak semua salah. Kalau saya mengatakan semuanya itu baik kecuali yang salah. Jadi lebih banyak baiknya daripada salah. Jadi kalau saya mengajak begitu, di handphone ini banyakan yang eloknya. Namanya yang eloknya daripada tak eloknya. Oleh karena itu jangan buat ibu membayangkan bahwa banyak tak eloknya di sini. Jadi kalau saya menjawab bahwa di handphone nih banyak yang eloknya. Nah, daripada tak eloknya. Jadi manfaatkan aja nih. Saya pikir untuk saat ini banyaklah yang kita nikmati dari handphone ini. Tinggal lagi bagaimana cara kita agar supaya yang eloknya itu bisa nampak kita, dan tak eloknya itu bisa tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Dan teori hidup ini kan begitu. Yang elok itu banyak, yang tak elok itu pun kadang-kadang ya, kalau menurut saya yang tak elok itu masih sikit, masih tertutup nanti elok itu dibikin yang elok nih. Itulah makanya baik kita di Medan nih bagus, ada pengajian. Kalau sudah banyak nanti elok, mana lagi ada ajan di masjid? Mana lagi ada pengajian di TV? Mana lagi bisa didongak kawan-kawan ini di rumah? Kalau sudah banyak nanti eloknya. Jadi ibu-ibu sekalian, ini banyak yang eloknya.
Banyakan nengeloknya. Daripada nanti eloknya, makanya kita bisa macam begini. Ya Bu ya? Nah begitu. Jangan ibu pesimis, jangan ibu takut. Macam mana lagi kita nih? Udah diserang ini nanti, Cina lagi begini, ini lagi begini, ini mau ke pemilu lagi, semuanya begini-begini. Jangan ibu mau stres dibikinnya itu. Dan mari kita punya pikiran bahwa banyakan nengelok kini. Banyakan nengelok. Yang tak elok itu sikit, makanya kita tutupi. Buktinya apa? Azan masih berkumandang. Sholat berjamaah masih berjalan, pengajian di TV macam begini. Kalau zaman-zaman dulu mana ada ini? Padahal ini baru ini bikin Pak Tarmizi. Kita terima kasih ini kepada TVRI Sumatera Utara yang telah bikin program yang seperti ini. Dan ini ibu-ibu sekalian ditonton lebih dari 12 juta penduduk Sumatera Utara. Ditonton. Jadi apa yang kita bicarakan ini tidak hanya sebatas ruangan nih. Ibu membawa pulang ke kampung, ke Tanjung Balai misalnya. Atau ke daerah ibu sampai ke Labuhan. Nah mendongak lagi di rumah. Di beberapa provinsi, 34 kabupaten kota di Sumatera Utara yang bisa menjangkau siaran TVR Sumatera Utara ini. Pasti berubah. Nah itulah kelebihan kita mengaji ini, pasti berubah. Ini pengajian ini ibarat air menyiram tanaman ini. Sogak pikiran awak, bertambah ilmu awak. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, Dan saya yakin kedatangan kita hari ini pasti menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman. Paling tidak tahu ibu ada stasiun TVRI Sumatera Utara di tempat ini. Jangan minder ibu dengan negara-negara lain. Ya kan, di muka itu ada Podomoro itu 52 tingkat ke atas. Itu nanti kalau sempat singgah ibu ke situ, jangan terus ibu pulang. Jangan nanti ibu pergi ke Malaysia, hebat Malaysia jang. Pergi ibu ke Mekah, hebat Mekah jangan. Medan ini saja yang hebatan sudah. Tengok ini 52 tingkat. Itu Jaya Marriott ke muka itu 42 tingkat. Belum mallnya lagi. Jadi kita ini pun hebat, luar biasa hebat Medan. Aku baru-baru ini mulai dari Batam, Surabaya. Surabaya kalah lah sama Medan. Ya kan? Hanya kita, belum semua kita jalan di Medan nih. Ke Center Point belum. Ya kan? Podomoro belum. Itu baru mallnya. Belum masjidnya. Ke Masjid Raya belum. Ya kan? Masjid Agung yang baru siap nih. Nah, Masjid Gang Bengkok. Masjid Labuhan. Masjid Raya Tanjung Balai. Nah, kan? Minta ibu diundang biar datang ibu ke sana. Ya kan? Nah, inilah pula gunanya sekarang siap ini jangan terus pulang. Bapak lah dulu ta'aruf kan. Nah, nanti sekali-sekali pula diundang ibu ke sana gitu, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau yang dari Tanjung Balai rasanya ceramah nih di Tanjung Balai, Bu, yo. Iya, kayak di kampung ya. Masya Allah. Labuhan pun agak mirip-mirip juga loh ya. Iya, hilang lotih itu dari Tanjung Balai, Bu. Ya. Baik, Masya Allah. Sudah cukup jelas jawaban dari Al-Ustadz tadi terkait dengan bagaimana kita menyikapi perkembangan teknologi ini ya. Kita menyadari bahwa ada sisi manfaat baiknya. Tentu tetap ada juga sisi negatifnya. Tapi kita harus memberikan pengawasan ini ya, supaya manfaat yang baik-baik itu yang lebih banyak. Dan Alhamdulillah memang sampai saat ini tentu yang baik-baik itu lebih banyak, insya Allah ya. Kemudian banyak berbuat kebaikan juga, supaya tadi yang disampaikan oleh Ustadz, mungkin lebih banyak selain dari anak kita yang berbuat baik dengan kita, ya kan, dengan kebaikan yang selalu kita tebar, insya Allah. Baik, ini pemirsa yang berada di rumah, kami kembali mengajak Anda untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386 0811 6100 386. Judul kita adalah meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sembari menunggu pertanyaan pemirsa yang ada di rumah, kita kembali memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ada di studio. Ibu-ibu dari Majelis Ta'lim yang jauh dulu lah, dari Tanjung Balai sudah ada pertanyaannya? Sudah ada? Silahkanlah. Ondak badiri pun tak apa-apa. Badiri toga. Toga, ondak toga tak apa-apa. Perkenalkan diri, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Naisah mewakili Majelis Ta'lim Wasol dari Kota Tanjung Balai. Ingin menanyakan kepada Bapak bahwa dalam mendidik anak itu mesti dicontohkanlah teladan yang baik sesuai dengan perilaku kehidupan yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini Pak, pada umumnya memang lebih banyak yang baik dari yang jahat.
Tapi pada umumnya anak sekarang ini sudah kita didik mulai TK, Rodotul Atfal, sekolah sanawiyah, aliyah, kuliah, sekolah agama semuanya. Berkebetulan duduk dia nanti di bagian agama pula, Kementerian Agama. Tapi menurut pribadi saya, tidaklah mau patuh seperti anak yang dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu, ayah kalau nak meminang kau yang cocok si polantunya. Itu cocok menurut Oma. Iya loh mak, kupikirkanlah dulu. Walaupun ada yang udah di hatinya, diutamakannya juga lah kata omaknya. Kok sekarang Pak Ustadz, saya lihat kebanyakan onda hatinya juga lah nang iyonya. Iya. Di nomor dua kan ya kemauan ayah omaknya. Apa pertanyaan Ibu? Pertanyaan saya, bagaimana mengembalikan hati anak yang dulu tuh kepada anak hati yang sekarang, supaya murah menurut orang tuanya. Baik, baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita beri tepuk tangan. Ini yang so dibayar mendongahkan cerita ibu nih. Iya. Jadi Ustadz, macam mana melihat tingkah atau perilaku anak-anak sekarang nih Ustadz? Kalau dulu begitu hormat, ta'zim, sangat betul-betul patuh kepada orang tua nih Ustadz. Tapi pergeseran ini nampaknya Ustadz, anak-anak sekarang nih kurang begitu patuh ini. Bagaimana nih Ustadz? Padahal sudah disekolahkan mulai dari Rodotul Atfal sampai kuliah, bahkan kerja di tempat yang agama Ustadz. Persilahkan Ustadz. Ibu-ibu sekalian, tak bisa ibu balikkan itu. Ibu udah 60, orang itu baru 24. Ya kan? Itu tadi. Di zaman ibu dulu umur 24 pun, tak kira-kira begitu juga perilaku kita begitu. Ya kan? Jadi ibu-ibu sekalian, kalau saya begini kepada anak-anak ini, putar copot kaset. Ya kan? Dipanggil sekali iyo katanya. Panggil 2 kali bontar, panggil 3 kali sedikit lagi katanya. Putar kaset balik. Putar kaset balik. Di umur sebegitu tuh kita dulu, mana lebih elok? Kadang-kadang lebih parah pula lagi daripada dia. Nah gitu. Nah, jadi di masjid kami di Pasar Tigo, itu tiap sumbayang, apalagi Jumaat, hampir 100 orang anak-anak umur 2 tahun sampai umur 6 tahun. Ada penyebabnya. Pertama, banyak makanan tiap Jumaat. Yang kedua, banyak anak-anak. Orang tua di situ pun kadang-kadang komplain. Tapi ku bilang, kenapa anak-anak banyak? Karena banyak makanan. Kenapa banyak makanan nih? Karena banyak anak-anak. Jadi kalau dibolak-balik itu saling berkaitan. Nah, ada nama marah. Jadi ku bilang begini, ini jadi pemandangan kita tiap Jumaat atau tiap Maghrib. Untuk apa Ustadz? Coba dulu ibu tengok satu-satu dari nan 100 bermain tuh, siapa yang mirip-mirip ibu dulu sebesar itu gitu. Iya kan? Sebesar anak tuh, sebesar 4 tahun tuh lah pula. Bayangkan, ingat ibu-ibu umur 4 tahun, tengok ibu kelakuan orang tuh yang sekarang nih 4 tahun, 5 tahun. Mana lebih parah? Nah, ya kan? Nah, kira-kira begitulah kita menengok orang tuh supaya hati tetap lapang. Oh, tak macam dulu, Jang. Tak macam kinin, Jang. Anak-anak nang kinin nih, tak macam kami dulu, Jang. Kita umur 60 kinin. Orang tuh umur 24. Kita hidup di zaman tak ada TV bisa kita tonton langsung. Tidak ada gadget seperti sekarang. Tidak sebanyak ini penduduk Indonesia kalau di umur kita 24 tahun, di tahun kira-kira tahun 90. Itu perkembangan itu pasti akan terjadi. Lantas bagaimana sikap kita menengok anak-anak kita yang macam tadi, udahnya sekolah agama, ya kan, mulai dari TK sampai kuliah, bahkan kerja di lingkungan yang seperti itu. Ibu-ibu sekalian, perlu kita urai balik. Itu tak bisa betul itu kesimpulan macam tadi itu, harus di detailing itu. Mana yang bonaknya mereka lakukan? Nah, mana mereka bonaknya? Kini ada yang sedikit agak berubah. Kalau kita dulu maghrib di rumah, orang tuh jam 3 baru tidur. Tengok ini KP ini gini nah. Iya kan ibu, jam 3 jam 4, kadang subuh masih di situ orang. Dan itu perilaku mahasiswa-mahasiswa itu tadi.
Iya kok kami dulu pula jam maghrib udah di rumah. Orang ini jam 3 baru pulang ke rumah. Kerojo malam, kemudian tidur nanti jam 11 baru bangun. Mudah-mudahan subuhnya tak tinggal, siap subuh dia tidur lagi gitu. Nah, ini tak bisa kita hambat perubahan ini. Artinya bukan hanya kita di sini aja, di negara-negara lain juga begitu. Ibu-ibu yang sudah umroh misalnya, yang sudah haji, tengok ibu lah. Kita pulang dari masjid jam 10, hendak tidur, orang tu masih jualan. Kita keluar dari rumah, hendak pergi sembahyang subuh, orang tu masih jualan. Bila tidurnya siang, jam 11 belum buka, orang tu malam orang tu jualan. Jadi ini akan berubah ini, dan menurut saya jangan ibu kecil hati dan takut untuk menghadapi ini, apalagi marah. Tapi ayo kita terus belajar macam ku bilang tadi, kita umur 60, nang kita nasihati di muka kita ni kini umur 24. Ya kan? Sekolahnya tak macam kita. Ya kan? Orang tu sudah berpendidikan seperti itu. Jangankan barangkali tingkah lakunya, cakapnya saja pun belum tentu bisa kita paham dengan gaya bahasa yang kini nih, begitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ibu Siti Aisyah ya. Masya Allah, nanti Ibu kalau anaknya tetap bersikukuh memilih calon yang di hatinya, ternyata ibu tidak setuju, doakan. Mudah-mudahan calonnya itu menjadi Siti Aminah Ustaz ya. Menjadi Siti Aminah. Mudah-mudahan Allah jadikan menjadi istri yang salihah. Itu saja. Mudah-mudahan. Udah mungkin itu takdirnya Ustaz ya. Ya bisa, tapi ada ikhtiarnya. Ada ikhtiar Ustaz ya. Baik. Mohon ditahan dulu Ustaz, dan ibu-ibu insya Allah nanti akan kita kasih kesempatan kembali untuk bertanya. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana, kami akan memberikan kesempatan nanti untuk bertanya dengan Al-Ustaz kita. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu jangan lepas ya kan, karena mudah-mudahan anak kita mau jadi apapun, kerja dimanapun, dan dia pendidikannya apapun, tetap perkataannya, tingkah lakunya, sikapnya, semua menyejukkan mata kita, sebagaimana disampaikan oleh Ustadz kita tadi. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana janji saya tadi, kami memberikan kesempatan untuk bertanya dengan Al-Ustadz kita dengan cara menghubungi di nomor 0811 6100 386. Tema kita adalah meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembari menunggu pertanyaan pemirsa di rumah, kita kembali memberikan kesempatan kepada ibu yang cantik-cantik jelita. Ini tinggal ada yang putih lah dulu ya. Yang putih, indah berseri, sesuci hati. Silahkan siapa ingin bertanya dari Majelis Ta'lim Darussalam Labuhan. Ada sudah Ibu? Ya, silahkan berdiri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan ini sebelum saya lontarkan ternyata sudah di Ustadz jawab semuanya. Karena gini, tauladan Rasulullah sudah diterapkan sejak lama. Mengapa akhlak manusia ataupun di keluarga ataupun di masyarakat tidak baik juga? Cara menyikapinya bagaimana Ustadz? Udah Ustadz kasih tahu. Jadi selain doa yang mau kami Ustadz berikan untuk kami, selain Rabbana hablana tadi, adakah doa-doa yang lain yang lebih mustajab ataupun lebih jitu agar kami bisa menerapkan di masyarakat biar aman, tentram, damai, sejahtera Ustadz. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada nggak amalan lah kira-kira ya? Amalan lah ya. Amalan ini Ustadz supaya anak-anak nih hatinya lembut, nurut, solih, rajin ibadah gitu lah ya. Terutama suami Ustadz. Makin cinta Ustadz.
Mana tahu ada amalan pelet syariah gitu ya. Nah, kira-kira Ustadz bagaimana? Silakan Ustadz. Ibu-ibu sekalian, kalau menurut saya teorinya begini. Macam mana hendak hati ibu dari anak ibu tu, begitu ibu buat ke dia. Kalau ibu hendak mendongak suaranya lembut berkasih sayang, ibu buat ke dia begitu. Nah, jadi sangat sederhana sekali. Tak payah banyak abonya, hafalannya. Kalau pakai doa pun tak payah perlu panjang-panjang, nampok lu yakin. Kami Tanjung Balai ada ajakan guru, bismillah batang kaladi, apa diminta itu menjadi. Nam penting yakin. Kan itu kan? Karena doa ini kan di sini, ada ikhtiar, ini mesti sejalan. Tak bisa nih kalau tak sejalan. Dia mendoa contoh, ya Allah ya Tuhanku kasihlah aku anak, satu laki-laki, satu perempuan. Tanya dia udah kawin kau, belum lagi Ustadz gitu. Nah, jadi antara doa itu yang saya maksud tadi, antara doa dengan ikhtiar, antara permohonan kita kepada Allah dengan usaha yang sungguh-sungguh. Ibu minta sehat, tapi ibu harus berikhtiar. Makanan apa yang membungkak penyakit ibu? Ya kan? Ibu meminta, ya kan, meminta sehat. Ibu minta sehat, ya Allah beri aku sehat. Obat apa yang cocok diboli? Ini kadang-kadang kalau kami di Mekah sama Ananda kita ini kan, kalau ada nanti obat 100 rial, kemudian ada baju 200 rial, dia memilih membeli baju 200 rial daripada obat 100 rial. Begitu. Padahal dia minta sehat. Minta sehat. Nah, jadi ini mesti seimbang dia antara doa dengan ikhtiar. Begitu juga tadi dengan anak-anak itu. Ibu bilang udah segala macam dengan tingkah yang begini hari ini, beginilah nampak kita. Kalau saya tak begitu menengok. Wah, tak begitu menengok. Kita bersyukur ada anak-anak nih. Kini ibu tahu ibu negara nan susah tak ada anak-anaknya, Jepang. Itu penduduknya 125 juta, pertumbuhan penduduk itu cuma 700 ribu per tahun. Orang tu sudah bangun pabrik, orang tu sudah bangun kereta api. Itu di bawah tanah orang tu macam sarang aneh-aneh, itu sudah toko-toko di bawah. Sekarang orang tu 80 juta orang tua, cuma 60 juta anak muda. Umur orang tu 80 sampai 100 tahun, 80 juta. Nah, atok-atok sudah sama nenek-nenek. Susah orang tu kini. Jadi anak-anak kita ini harus pandai kita menengok. Tinggal kita. Bagaimana cara kita membuat orang tu? Macam ku bilang tadi. Macam mana hendak hati ibu dari orang tu? Hendak hati ibu orang tu berkata lemah lembut, senyum, mengangkat telefon. Ibu buat ke orang tu begitu. Gitu. Nah ini tak bisa kita salahkan. Tak bisa. Kadang-kadang kita lebih kasar dari orang tu. Makanya bikin orang tu. Atau masa lalu. Aku selalu ku bilang begini. Udah jangan sodi. Putar kaset. Nah, putar kaset. Kira-kira beginilah dulu perasaan ayahku waktu panggilnya aku tak datang aku. Kinin, nah gitu kan? Iya, Bu. Nah, supaya apa? Terampun dosa, makbul doa, begitu. Nah, jangan pula awak terus koras, aku tak ada dulu begitu. Aku tak ada dulu begitu. Jangan. Jangan. Sampai menyala anak siapa lah kau nih. Iya kan? Nah, jangan. Begitu jangan. Ini yang namanya menyumpahi jangan. Doa ibu makbul loh. Baik. Doa ibu makbul kepada Tuhan. Oleh karena itu sebutlah kebaikan-kebaikan. Sebutlah dengan kata-kata yang bagus. Ibu contohkan macam mana hendak hati ibu dari orang tu. Hendak hati ibu orang tu sungguh-sungguh berusaha, ya kan? Ibu harus menunjukkan. Nah, begitu gitu. Masya Allah. Tentu harus menjadi contoh ya. Nah, tapi kita baca itu teladan ini. Iya. Teladan ini. Jadi kalau kita orangnya lemah lembut, kemudian tidak pemarah, dermawan, anak pun tak pelit ya Ustadz ya. Insya Allah. Karena orang tuanya dermawan ya kan. Insya Allah mengikutlah insya Allah mudah-mudahan. Kalau tak mengikut, kaji putar kaset Ustadz ya. Mungkin masa muda dulu begitu Ustadz ya. Udah tua nih baru taubat Ustadz ya. Baiklah insya Allah semakin semangat ibu-ibu ya. Semakin memberikan contoh yang baik kepada anak-anak di rumah. Ini masih ada satu lagi nih. Saya tengok ini dari tadi udah semangat betul ini mau bertanya. Ini terakhir ya pertanyaannya, silahkan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Sumiati, Ketua Majelis Taklim Ar-Rahman Kota Medan. Ya, Bu. Ustadz, saya mau bertanya dari 3 pertanyaan dari ibu-ibu yang mewakili Majelis Taklim tentang anak ya Ustadz. Jadi kali ini saya beda dikit, tapi sebelumnya mohon maaf. Menauladani kehidupan sehari-hari Rasulullah ya Ustadz ya. Maaf yang sangat kita junjung tinggi. Kita tahu semua istri Rasulullah lebih dari 1 ya Ustadz ya.
Jadi sebagai wanita, sebagai istri, ingin menjadi istri yang solehah, istri yang patuh, agar menjadi penghuni surga nantinya ya Ustadz ya, insya Allah. Apakah ada doa yang bisa membuat istri-istri ini menjadi istri yang qanaah? Jadi hanya itu Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini waktu kita sangat singkat Ustadz, bisa menjawab dengan singkat Ustadz. Persilahkan Ustadz. Baik ibu-ibu, untuk menjadi istri yang bagus, ya kan? Contohnya Khadijah. Ya, Khadijah. Agama ini bisa cepat berkembang. Rasulullah dakwah itu kenapa? Karena ada Khadijah. Ya kan? Bagaimana perilakunya? Inilah makanya dalam pengajian, ya kan, orang-orang sukses itu. Saya begini Bu kepada kaum perempuan. Rasulullah kalau datang anaknya Fatimah, Rasulullah berdiri, Fatimah yang duduk. Begitulah penghargaan Nabi kepada kaum perempuan. An-nisa asasul bilad, wanita tiang negara. Idza sholahat sholahal bilad. Kalau pintar, wanitanya negaranya makmur. Itu janji Allah. Nah, bagaimana perilaku kaum wanitanya? Seperti perilaku Khadijah. Ya. Jadi perlu kita bentangkan ini. Saya pengagum anak-anak perempuan kita di negeri ini. Orang-orang sukses perempuan siapa? Puan Maharani menjadi ketua DPR perempuan sedunia satu-satunya. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ya Bu? Iya, bentangkan kisah-kisah ini. Wanita-wanita sukses itu membawa perubahan yang luar biasa kepada bangsa ini. Nah oleh karena itu ibu di rumah ayo secara mikro, tadi kan makro dia kan besar, secara mikro ayo. Bagaimana perilaku Khadijah? Mulai dari sebagai wanita yang solih dipilih oleh Rasul, pengusaha, tapi berhasil mendidik keluarganya. Kalau ibu ke Jabal Nur dikisahkan tentang bagaimana Khadijah naik ke Jabal Nur mengantar gitu. Nah jangan kaum perempuan dianggap hanya pengabdi, hanya itu. Saya tidak setuju. Tapi kita sama kan, ada kesetaraan. Perbedaan jenis kelamin bukan berarti menguasai. Ar-rijal qawwam, suami itu qawwam, bukan pemilik. Qawwam itu artinya pengayom. Nah ini yang menurut saya perlu dikembangkan pengajian ini. Sebagai seorang suami dia pengayom. Sebagai seorang istri bukan pengabdi kepada suaminya. Bukan pengabdi tapi pendamping. Baik. Khadijah itu pendamping Ibu. Baik Ustadz, Masya Allah ya, ini waktu kita sangat singkat sekali ini Ustadz, mohon maaf Ustadz. Ini kita sudah berada di segmen yang terakhir Ustadz. Singkat saja Ustadz untuk kalimatul ikhtitam, closing statement, kalimat penutup terkait dengan tema kita ini, singkat saja Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian di stasiun TVRI ini, di rumah, mari kita sama-sama menjadikan Nabi Muhammad menjadi teladan dalam hidup kita. Baik untuk kehidupan duniawi, lebih-lebih tentu untuk kehidupan akhirat kita. Di dalam kehidupan dunia kita hidup sejahtera, kehidupan akhirat hidup kita mulia. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat menyerap dan dapat mengamalkan ya, khususnya bagaimana mendidik keluarga kita. Ini yang terdekat lingkungan ya, ibu-ibu punya tanggung jawab. Mendidik anak-anak, bagaimana tadi kita memberikan contoh terlebih dahulu dan harus legowo nih Ustadz ya, bahwasanya supaya kita ini merasa bersyukur terus, tidak ada rasa jengkel, tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kesal kepada anak, karena itu makbul kalau kita gitu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, kirim salam sama keluarga Ustadz. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita dapat bertemu kembali. Insya Allah. Dan ibu-ibu terima kasih banyak ya atas kehadirannya, terkhusus dari Tanjung Balai yang cukup jauh. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu ini menjadi amal ibadah kemari. Amin. Ya, tapi jangan juga tak pulang-pulang ke Tanjung Balai supaya banyak langkahnya. Nah, ya. Jadi nanti kata Ustadz bolehlah jalan-jalan di Kota Medan dulu sebelum pulang kembali ke Tanjung Balai. Kirim salam sama keluarga semuanya Ibu ya. Baik, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Dan pemirsa yang berada di rumah, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz tadi, mari kita terus meneladani, mulai dari yang terkecil, kehidupan sehari-hari, sikap mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, bagaimana kita mendidik anak keluarga. Hal yang terkecil ini harus kita teladani, karena itu adalah hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat. Saya Yuzedi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.